Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ini sesi terakhir ya dari pertemuan hari ini, yaitu kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Tadi kita sudah menyebutkan 4, Bapak ulangi lagi secara garis besarnya. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran itu, yang pertama mencintainya, mengagungkan dan menghormati kedudukannya. Yang kedua, membacanya dengan tartil. Yang ketiga, berusaha menghafalnya, sedikit atau banyak kita berusaha untuk menghafal Al-Quran. Yang keempat, mentadaburinya, artinya mempelajari kandungannya, berusaha untuk memahami maknanya, sehingga betul-betul kita bisa mengerti apa kandungan hukum, misalnya perintah apa yang kita baca, larangan apa yang kita dapatkan dari Al-Quran, berita-berita apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Itulah ya fungsi kita mentadaburi, mempelajari kandungan isi Al-Quran. Nah, yang kelima ini perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu kita mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, Al-Quran Allah turunkan bukan hanya sekedar untuk kita baca. Walaupun kita sudah tahu membaca Al-Quran besar keutamaannya. Membaca 1 huruf saja Allah berikan balasan 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca 10 huruf? Bagaimana kalau kita baca 100 huruf? Bagaimana kalau kita baca 1 juz misalkan dan seterusnya? Banyak keutamaan dan pahala dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi sekali lagi bahwa Al-Quran Allah turunkan tidak hanya sekedar untuk kita baca, tetapi untuk kita mengerti, untuk kita pahami, dan untuk kita amalkan isinya. Untuk kita jadikan sebagai panduan, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika Al-Quran memerintahkan sesuatu, kita laksanakan perintahnya. Ketika Al-Quran melarang kita dari sesuatu, maka kita jauhi larangan tersebut. Dan ketika Al-Quran menyampaikan informasi, menyampaikan berita, misalnya tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, atau bahkan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa datang, tentang hari kiamat, tentang alam kubur, dan lain sebagainya. Sebagai seorang mukmin yang beriman kepada kitab-kitab Allah, maka wajib kita mengimaninya dengan keimanan yang mendorong kita untuk beramal soleh, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi akhirat, untuk menghadapi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kita harus mengikuti hukum-hukum Al-Quran, mentaati perintah-perintah Al-Quran, menjauhi segala larangannya. Bahkan Allah mengancam hamba-hamba yang tidak patuh terhadap hukum dan kandungan Al-Quran. Coba perhatikan ya. Kita mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, menjadikan hati kita tersentuh dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Apa kata Allah? Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya, perintah Rasul Al-Quran, takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, di Quran surat An-Nur ayat 63. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, perintah Al-Quran, takut akan mendapatkan cobaan, akan ditimpakan azab yang pedih kepada mereka. Cobaan dan azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, menyalahi Al-Quran, ya di antaranya kesesatan. Kenapa?
dia tidak mengambil petunjuk hidupnya dari Al-Quran, sehingga hidupnya berada dalam kesesatan, tidak berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW adalah contoh nyata pribadi yang mengamalkan seluruh kandungan Al-Quran dalam kehidupan beliau sehari-hari. Rasulullah telah mewujudkan ketaatannya secara sempurna kepada petunjuk dari Al-Quran. Apa buktinya? Ternyata ketika Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang akhlak Rasulullah, apa jawaban Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Kata Bunda Aisyah, akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya, semua kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk pengamalan Al-Quran. Karena itulah kita wajib meneladaninya, sebab beliau adalah teladan terbaik bagi kita. Sebab beliau adalah teladan terbaik bagi kita sekalian. Maka Al-Quran apabila kita amalkan akan menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Tetapi kalau Al-Quran itu kita abaikan, tidak kita pelajari, tidak kita pahami, tidak kita amalkan kandungannya, maka khawatir ya, kita terkena azab, cobaan berupa kesesatan dalam kehidupan dunia, dan di akhirat kelak kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sebagaimana kita harapkan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu pembahasan kita tentang Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat. Mari kita yakini apa yang ada dalam Al-Quran dan kita tunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mewujudkan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.